Selamat siang, nama Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan metode karya wisata. Pengertian metode karya wisata adalah suatu metode yang dirancang terlebih dahulu oleh pendidik yang diharapkan siswa membuat laporan diskusi dengan siswa yang lain yang dibutuhkan serta didampingi oleh pendidik. Jadi di sini pengertian metode karya wisata itu metode yang dirancang terlebih dahulu oleh pendidik. Kemudian siswa itu membuat laporan dengan siswa yang lain. Lalu laporan tersebut itu didebukan serta didampingi oleh pendidik. Terus yang selanjutnya adapun pengertian karya wisata yang dijelaskan segera 2006 menyatakan bahwa karya wisata adalah siswa di bawah bimbingan guru mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan maksud untuk mempelajari objek belajar yang ada di tempat itu. Terus yang selanjutnya itu ada pun tujuan metode karya wisata. Yang pertama, mengkaji materi pembelajaran tertentu sebagaimana direncanakan dalam kurikulum atau silabus. Yang kedua, melengkapi materi pembelajaran yang tertulis di buku tanah air dan penghargaan terhadap pahlawan serta pemimpin yang berdasar di masa silam. Terus yang ketiga, memupuk rasa cinta lingkungan, daerah, tanah air, dan penghargaan terhadap pahlawan serta pemimpin yang berdasar di masa lalu. Yang pertama itu mengkaji materi pembelajaran tertentu sebagaimana yang direncanakan dalam kurikulum itu yang dimaksud adalah siswa itu dapat belajar mempelajari materi pembelajaran tertentu sebagaimana yang sudah direncanakan di dalam kurikulum. Terus yang memupuk rasa cinta lingkungan, daerah, dan tanah air serta penghargaan terhadap pahlawan dan pemimpin yang berjasa di masa lalu. Jadi di sini tuh siswa itu dapat memupuk rasa cinta lingkungan, daerah, tanah air, dan penghargaan terhadap pahlawan serta pemimpin yang berjasa di masa lalu. Adapun alasan penggunaan metode karya wisata. Yang pertama, memvariasikan penggunaan metode pembelajaran agar siswa termotivasi belajar. Jadi di sini itu pendidik memvariasikan penggunaan metode pembelajaran agar siswa itu dapat lebih termotivasi dalam belajar. Terus yang kedua, dengan karya wisata, siswa berkembang rasa kebersamaannya, tanggung jawabnya, kerjasamanya, dan toleransinya. Jadi di sini tuh dengan misal kayak mengunjungi tempat-tempat wisata, misal kayak Borobudur itu siswa itu lebih berkembang rasa kebersamaannya, tanggung jawabnya, serta kerjasamanya dan toleransinya dengan siswa yang lain. Terus yang ketiga, penguasaan materi yang dipelajari akan lebih cepat dikuasai dan lama diingat. Jadi di sini tuh siswa dengan metode karya wisata itu siswa itu penguasaan materinya lebih cepat dikuasai dan mudah lama diingat Terus next, keunggulan metode karya wisata. Yang pertama itu siswa dapat langsung di lapangan sehingga pengetahuan yang diperoleh nyata, hidup, bermakna, dan komprehensif. Jadi di sini tuh
ketika siswa itu dapat langsung mempelajari tentang semisal kayak mempelajari semisal mengunjungi kayak Borobudur itu pengetahuan yang diperoleh itu lebih nyata, lebih hidup dan lebih bermakna serta komprehensif. Selanjutnya yang kedua itu keunggulan metode pariwisata yang kedua itu siswa dapat menemukan jawaban sendiri dari masalah atau pertanyaan tentang materi yang dipelajari dengan melihat, mendengar, mencoba dan membuktikan sendiri secara langsung. Jadi di sini untuk siswa itu dapat menemukan jawabannya sendiri dari masalah atau pertanyaan tentang materi yang dipelajari. Itu semisal kayak melihat, mendengar, mencoba dan membuktikan secara langsung. Membuktikan sendiri secara langsung. Yang ketiga itu motivasi dan minat belajar siswa. Siswa senang belajar melalui wisata. Jadi di sini siswa itu motivasi dan minat belajar itu lebih tinggi karena siswa itu lebih senang belajar melalui misal kayak pengunjung ke Candi Borobudur itu lebih minatnya itu minat belajar itu lebih kuat, lebih tinggi. Next yang selanjutnya guru diberikan tugasnya dalam menyampaikan materi pembelajaran. Dalam materi pelajaran karena materi yang disampaikan oleh narasumber terobservasi langsung oleh siswa sendiri. Terus selanjutnya, siswa aktif belajar melalui observasi, wawancara, percobaan, menggolong-golongkan, dan sebagainya. Jadi sini, siswa itu aktif belajar melalui kayak observasi, yaitu mendapatkan informasi secara sendiri. Terus wawancara, percobaan, dan menggolong-golongkan. Adapun kelemahan metode pariwisata. Yang pertama, memerlukan persiapan yang melibatkan banyak pihak. Jadi di sini itu memerlukan persiapan yang melibatkan banyak pihak itu persiapannya itu lebih lebih banyak. Semisal kayak persiapkan tempat wisata yang harus dikunjungi. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, memerlukan waktu yang cukup lama, apalagi kalau dilaksanakan terlalu sering dan jauh dari sekolah sehingga dapat mengganggu jadwal pelajaran. Jadi sini tuh kelemahannya memerlukan waktu yang cukup lama. Semisal kayak menentukan tempat wisata itu pasti lama. Kayak namanya? Semisal menentukan tempat wisata itu kayak Candi Borobudur, ini itu dan sebagainya. Itu lebih lama. Apalagi kalau dilaksanakan di waktu-waktu apalagi dilaksanakan semisal sering dan jauh dari sekolah, sehingga itu dapat mengganggu jadwal pelajaran siswa. Terus yang ketiga, memerlukan biaya yang relatif tinggi. Jadi di sini itu kelemahan metode pariwisata itu juga memerlukan biaya yang lebih tinggi. Nah, terus yang selanjutnya, memerlukan pengawasan yang ketat agar siswa fokus kepada tugasnya. Di sini tuh pendidik itu
harus memerlukan pengawasan yang ketat agar siswa itu fokus dengan tugasnya tersebut, tugas karya wisatanya tersebut. Terus selanjutnya, laporan hasil karya wisata biasanya diserahkan tidak tepat waktu. Jadi di sini laporan karya wisata, laporan hasil karya wisata itu biasanya diserahkan tidak tepat waktu. Misal ada siswa, tidak semua siswa tidak 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 tepat waktu itu. Ada yang tepat waktu, ada yang terus di sini juga cara mengatasi kelemahan metode kredit itu dengan apa? Yang pertama, merumuskan tujuan secara jelas dan konkret. Jadi di sini itu rumuskanlah rancangkan tujuan karya wisata itu dengan jelas. Misal kita mengunjungi Candi Borobudur, itu rumuskan dulu tujuannya, mau ngapain itu dengan jelas, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama. Terus yang kedua, tentukan secara jelas tugas-tugas yang harus dilakukan sewaktu karya wisata dan sesudah karya wisata. Jadi di sini itu tentukan tugas-tugasnya dulu dengan jelas. Apa yang harus dilakukan sewaktu karya wisata atau sesudah karya wisata. Terus yang ketiga, bentuk panitia pelaksanaan karya wisata yang bertugas menyiapkan semua hal yang berkaitan dengan karya wisata. Jadi di sini, misal kayak membentuk panitia, misal kayak mengatur jadwal pemberangkatan apa. Jadi di sini tuh eh, eh, tidak keteteran dalam melakukan karya wisata. Terus pilihlah waktu, misal kayak pilihlah waktu atau jadwal ketika libur sehingga tidak mengganggu jadwal pembelajaran. Terus yang selanjutnya, nah ini, pilihlah waktu liburan untuk pelaksanaan karya wisata. Jadi di sini tuh memilih waktu libur sehingga tidak mengganggu jadwal pelajaran siswa. Terus yang selanjutnya, rencanakan pembiayaan jauh sebelum karya wisata itu dilaksanakan. Rencanakanlah pembiayaan agar siswa itu bisa misal kayak nabung dulu atau persiapan orang tua itu lebih 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 kuat lebih 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 tidak orang tua itu tidak bingung. Kalau dadakan itu kan bingung pastinya. Nah, terus bila mungkin memasukkan rencana pembiayaan itu dalam DUK atau daftar usulan kegiatan anggaran sekolah. Misal jadi di sini itu masukkan dulu rancangan pembiayaan itu dalam daftar usulan. Nanti itu diusulkan kepada siswa, terus siswa itu mengusulkan kepada orang tua, setuju atau tidak. Terus
Yang selanjutnya, buat tata tertib pelaksanaan karya wisata dengan jelas dan komunikasikan secepatnya kepada siswa. Jadi di sini tuh pendidik itu membuat tata tertib pelaksanaan karya wisata biar siswa itu tahu gimana tata tertibnya ketika pelaksanaan karya wisata. Terus yang selanjutnya langkah pelaksanaan metode karya wisata. Yang pertama itu kegiatan persiapan, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mempersiapkan materi pelajaran yang sesuai silabus atau kurikulum yang ada. Yang ketiga, melakukan studi awal ke lokasi sarana karya wisata. Yang keempat, mempersiapkan skenario pelaksanaan karya wisata. Terus yang kelima, mempersiapkan tata tertib pelaksanaan karya wisata. Jadi di sini sebelum pelaksanaan metode karya wisata itu ada kegiatan persiapan. Persiapannya merumuskan tujuan pembelajaran, terus selanjutnya itu menyiapkan materi pembelajaran sesuai kurikulum, terus melakukan studi awal ke lokasi sarana karya wisata, menyiapkan skenario pelaksanaan karya wisata, menyiapkan tata tertib. Jadi di sini tuh pendidik itu melakukan persiapan terlebih dahulu. Terus selanjutnya itu kegiatan pelaksanaan karya wisata. Yang pertama kegiatan pembukaan. Yang itu meningkatkan kembali pelajaran yang pernah diberikan melalui apersepsi. Terus memotivasi siswa dengan membuat kaitan materi pelajaran yang akan dipelajari dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat atau melalui pertanyaan-pertanyaan. Terus yang ketiga, mengemukakan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari dan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pelajaran tersebut selama karya wisata. Terus selanjutnya itu mengemukakan tata tertib selama karya wisata. Jadi di sini pendidik itu yang pertama dalam kegiatan pelaksanaan itu kegiatan pembukaan. Terus selanjutnya meliputi kayak meningkatkan kembali pelajaran yang pernah diberikan apresiasi, terus mau motivasi siswa dengan membuat kaitan materi pelajaran yang dipelajari, terus mau mengungkapkan tujuan pelajaran yang akan dipelajari di kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran selama karya wisata. Terus yang selanjutnya mengungkapkan tata tertib selama karya wisata. Yang selanjutnya itu yang kedua kegiatan individu. Di dalam kegiatan ini itu melakukan apa aja? Jadi di sini dalam kegiatan ini itu pendidik melakukan observasi terhadap sarana belajar, lalu mendeskripsikannya dalam bentuk kalimat, mengambil gambarnya dan sebagainya.
Terus yang selanjutnya mewawancarai narasumber dan mencatat informasi yang disampaikan secara lisan oleh narasumber. Salah, ini berarti kegiatan ini itu yang dilakukan itu siswanya. Jadi siswa itu melakukan observasi terhadap objek sarana belajar, lalu mendeskripsikannya dalam bentuk kalimat, mengambil gambarnya dan sebagainya. Terus yang kedua, mewawancarai narasumber dan mencatat informasi yang disampaikan secara lisan dan oleh narasumber. Terus selanjutnya mengumpulkan leaflet atau booklet yang ada. Terus sesuai dengan skenario yang disiapkan guru, dapat diselenggarakan seminar atau diskusi dengan narasumber penguasaan atau pejabat yang relevan. Yang selanjutnya itu kegiatan kelompok. Menyeluruh siswa melaporkan hasil karya wisata dan membuat laporan, membuat rangkuman. Jadi di sini tuh pendidik itu menyuruh siswanya untuk membuat hasil karya wisata atau membuat rangkuman saat saat berkunjung ke tempat wisata tersebut. Terus yang kedua, melakukan evaluasi proses dan hasil karya wisata. Jadi di sini pendidik itu melakukan evaluasi proses dan hasil karya wisata dari siswa. Terus yang selanjutnya melakukan tindak lanjut berupa tugas yang sifatnya memperkaya hasil karya wisata. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Namo Buddhaya.